Selamat malam jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya berdoa dan berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam berkah Tuhan. Sebelum kita memulai renungan pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari yang telah kami lalui. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Jika pada malam hari ini kami akan menyimak firman-Mu dan juga renungan singkat, kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahaminya. Terlebih-lebih ya Tuhan, kami mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, renungan hari ini bertema mengajarkan cinta. Adapun ayat yang mendasarinya dikutip dari Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai dengan 17 yang menyatakan demikian. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya Bapa," berkatalah Ishak, "lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkanlah saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya, dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti
yang telah diolahnya itu kepada Yakub, anaknya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai dengan 17, kita melihat kisah bagaimana Ribka membantu Yakub, anak bungsunya, untuk mendapatkan berkat dari Ishak yang sebenarnya dimaksudkan untuk Esau, anak sulung. Ribka menyuruh Yakub menyamar sebagai Esau agar Ishak yang sudah tua dan tidak bisa melihat dengan baik memberikan berkat tersebut kepadanya. Kisah ini memunculkan banyak perenungan, terutama terkait cinta dan kasih dalam keluarga. Pertama, cinta yang mengutamakan kebenaran. Ribka dan Yakub dalam kasih mereka bertindak demi mendapatkan berkat, namun caranya melalui penipuan. Tindakan ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak boleh menggunakan cara yang salah atau curang. Cinta yang sejati harus selalu selaras dengan kebenaran dan kejujuran. Meskipun niat baik, cara yang salah akan membawa konsekuensi buruk. Yang kedua, cinta yang tidak pilih kasih. Kisah ini juga memperlihatkan bagaimana favoritisme atau pilih kasih dalam keluarga bisa merusak hubungan. Ribka lebih menyayangi Yakub, sedangkan Ishak lebih menyayangi Esau. Hal ini menciptakan persaingan yang tidak sehat di antara saudara, yang pada akhirnya merusak hubungan keluarga. Cinta yang benar adalah cinta yang adil, tidak memihak, dan mengasihi semua orang dengan porsi yang sama. Yang ketiga, cinta yang mengajarkan kebaikan. Ribka mungkin berpikir dia melakukan yang terbaik untuk Yakub, tetapi dia tidak mengajarkannya kebaikan itu secara benar. Cinta orang tua haruslah mengajarkan integritas, kasih sayang, dan kebaikan, bukan cara-cara manipulatif untuk mendapatkan keuntungan. Mengajarkan kebaikan sejati dalam cinta berarti membimbing orang yang kita kasihi untuk bertindak dengan cara yang benar. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan dari Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai dengan 17 mengajarkan bahwa cinta sejati harus berdasarkan pada kebenaran, keadilan, dan pengajaran yang baik. Dalam hubungan kita, baik itu dalam pernikahan, keluarga, dan pertemanan, kita harus selalu mengedepankan kejujuran dan kebaikan. Cinta yang berdasarkan pada nilai-nilai ini akan membangun hubungan yang kuat dan penuh damai. Jemaat sekalian, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami untuk mengasihi dengan cara yang benar, dengan kejujuran dan keadilan. Tolong kami ya Tuhan, untuk selalu memilih jalan kebenaran dalam segala tindakan kami, dan ajar kami untuk menyebarkan cinta yang murni kepada orang-orang di sekitar kami. Amin. Jemaat terkasih, saya percaya firman Tuhan selalu menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.